Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita sampai bagian terakhir dari jari kita, jari yang kelima, yakni jari kelingking. Mengapa jari ini menjadi simbol la haula? Memang jari inilah yang paling kecil dan yang paling lemah di antara jari-jari yang lain. Hampir tidak terasa fungsinya. Di dalam dunia kejahatan, dunia mafia Jepang, anggota mafia atau geng Yakuza yang dianggap bersalah di dalam melaksanakan tugasnya, seringkali jari kelingking dijadikan korban dengan cara dipotong dengan pisau oleh kepala mafia atau bahkan disuruh memotongnya sendiri. Begitu kecil dan lemahnya jari kelingking ini, kita pun sering menggunakan jari ini untuk meremehkan orang lain dengan cara menyentikkan kuku jari kelingking dengan kuku ibu jari. Bukti bahwa orang lain itu bernilai kecil atau lemah. Kembalikanlah kesadaran kita bahwa hidup itu adalah diciptakan berpasang-pasangan dan selalu ada perbandingan. Bila tidak ada yang kecil, mana mungkin ada yang dikatakan besar. Bila tidak ada yang lemah, mana mungkin ada yang dikatakan yang kuat. Kita selalu tidak suka dengan hal-hal yang kita anggap sebagai kelemahan kita, misalnya miskin, cacat, pendek, atau terlalu gemuk, tidak terkenal, dina orang, dan seterusnya. Kita lupa bahwa kekurangan atau keterbatasan diri kita adalah anugerah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maunya serba lebih, serba mudah, tanpa kekurangan, tanpa keterbatasan. Kita lupa bahwa seandainya kita selalu terpenuhi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, pastilah tidak akan lama kita akan lupa diri dan bahkan hancurlah hidup kita. Banyak kisah orang-orang yang terkenal yang hidupnya glamor, serba mewah, serba pesta dan hura-hura, akhirnya tewas mengenaskan karena overdosis, bunuh diri. Dan yang terjadi sebaliknya, orang-orang yang semenjak kecil selalu menderita dan terhina, pada akhirnya menjadi orang-orang hebat, menjadi legenda yang tak terlupakan sepanjang zaman. Anak-anakku, murid-muridku, seperti yang telah kita bicarakan di depan, bahwa ketidakberdayaan akan mengundang pertolongan. Bahkan mukjizat pun muncul dengan syarat harus kepepet, harus terjepit, harus terpaksa, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Di depan Laut Merah, sedangkan di belakang ada pasukan Fir'aun yang kuat dan ganas, yang siap membunuh rombongan pengungsi yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena pengakuan Nabi Musa alaihissalam bahwa ketidakberdayaannya begitu nyata, begitu jelas, dan permohonan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mukjizat itu datang dan lautan pun dapat terbelah. Itulah rahasia mukjizat ketidakberdayaan. Bersyukurlah kita, beruntunglah kita bila kita termasuk orang-orang yang menyadari ketidakberdayaan kita tanpa pertolongannya. Manusia adalah makhluk yang amat lemah, kekuatannya amatlah terbatas. Kesadaran ini akan menjaga kita dari munculnya rasa percaya diri yang berlebihan, bangga diri, dan bahkan takabur atau sombong. Manakala kita bisa, manakala kita kuasa, manakala kita merasa mampu,
Bahkan pintu surga tidak akan terbuka bagi orang-orang yang sombong atau takabur. Jangankan sombong, orang yang suka pamer atau ria tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah fi kulli mura'in. Tidak ada kedamaian hidup, ketentraman hidup yang berdiri di atas dasar-dasar kesombongan. Takabur, besar kepala, adalah simbol orang-orang yang lupa diri, seakan-akan hidup tanpa dihidupkan, hidup tanpa akhir. Kisah Raja Fir'aun adalah peringatan bagi kita semua. Ger anak-anakku, murid-muridku, yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, namun dia cepat sadar, mengakui, dan memperbaikinya. Demikian juga orang yang kuat bukanlah orang yang tidak punya kelemahan, namun dia yang menyadarinya dan mau menambahnya dengan upaya-upaya yang maksimal untuk berusaha agar lebih baik lagi. Orang yang kuat adalah orang yang punya pengaruh yang sangat kuat pada orang lain, pada lingkungan. Apakah itu pengaruh positif ataukah negatif? Adolf Hitler adalah contoh figur yang sangat kuat meskipun negatif, dan tentu saja orang kuat dan yang paling kuat secara positif adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai manusia biasa akan dikatakan orang yang kuat manakala kita punya prinsip yang kita pegang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan kita dan orang lain. Tidak sebagaimana daun kering yang mudah terombang-ambing oleh hembusan angin. Tidak sebagaimana rumput kering yang termat mudah terbakar hanya karena sebuah puntung rokok. Sekali lagi, orang yang kuat adalah orang yang mengerti makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa pertolongannya, apalah artinya kita? Dan dengan pertolongannya, apakah ada yang tidak bisa? Bila Tuhan menghendaki, bila Tuhan menggunakan kemahakuasaannya, maka tak ada kuasa apapun yang mampu membatalkan kekuasaannya. Bahkan Tuhan tidaklah terikat oleh hukum sebab akibat sebagaimana makhluk. Dia adalah sebab dari semua sebab. Dia adalah akibat dari semua akibat. Maha itu artinya tidak bertepi atau tidak terbatas. Hanya saja sayangnya seringkali kita sebagai manusia membatasi kekuasaan Tuhan dengan mengatakan itu tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Kita lupa bahwa akal kita lah yang terbatas, kemampuan kita lah yang terbatas, bahwa Tuhan itu adalah pemilik mukjizat, maha mukjizat. Adakah keyakinan kita terhadap Tuhan mencapai level Tuhan yang maha mukjizat? Artinya tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ger anak-anakku, murid-muridku, tanamkanlah sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan itu dengan perilaku istiqomah kita, baik secara ucapan, itikad, dan perbuatan. Jalankanlah wirid-wirid kalimat dasar secara istiqomah, meskipun sebentar. Namun usahakanlah untuk istiqomah, sebab istiqomah itu lebih baik daripada karomah atau keajaiban-keajaiban. Yakinlah bahwa semua yang kita tanam dengan niat yang tulus, ikhlas, akan menghasilkan hal-hal yang murni, hal-hal yang alami. Sealami kehidupan ini yang telah sempurna, sebagaimana Allah SWT adalah zat yang maha sempurna. Sempurnalah dengan segala yang ada pada kita. Sempurnalah apa adanya. Dan hanya Tuhanlah pemilik segala kesempurnaan. Alhamdulillah, telah
pembahasan kita tentang rahasia tapak lima, dan semoga bermanfaat lahir dan batin bagi siapapun yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdianku kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.